Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau utak-atik sebuah TV yang katanya mati total. Mereknya adalah Samsung LED TV. Tipenya adalah UA32F H4003 RXXD. Pakai IC XD engine ya kayaknya. Tapi kan itu punya LG ya. Terus ini remote-nya teman-teman, remote original. Kita akan coba langsung hidupin TV-nya. Kira-kira gimana? Bener mati total apa enggak? Karena memang saya belum utak-atik sama sekali TV-nya. Semenjak masuk ke bengkel belum saya utak-atik sama sekali teman-teman. Karena posisinya kurang oke, langsung kita baringin ya. Ini ada kabel yang melingkar, kabel steker. Ini dibaringin apa gimana ya? Gini aja deh. Gak usah dibaringin kali ya. Soalnya kabel stekernya nanti ketekan teman-teman. Gini aja ya. Saya ganjel pakai kaki deh. Oke. Saya colokin ke arus listrik 220 volt ya. Bismillah. Kita lihat apa ada tanda-tanda standby. Gak ada tanda-tanda standby. Mati total teman-teman. Nggak ada tanda-tanda hidup sama sekali. Oke, saya cabut dari arus listrik 220 volt. Terus stekernya saya cabut dulu. Ini ada kunci nomor berapa nih? Saya cari kuncinya dulu ya. Kuncinya di sini nih. Nomor berapa ya? Nomor yang kecil. Nomor 12 kegedean. Kayaknya sih nomor 8, teman-teman. Mana nomor 8? Ada nggak? Kayaknya sih ada. Cuma harus dibongkar dulu semuanya. Ini nomor 8. Tapi kekecilan. Nomor 14 kegedean. Nomor 10. Oke, pas nomor 10 teman-teman. Aturan pakai kunci ini ya. Pakai kunci T. Tapi saya nggak ready kunci T karena TV juga sebetulnya jarang sih pakai kunci pas seperti ini. Biasanya pakai obeng. Ini referensi nih buat teman-teman. Kalau misalnya kalian terjun ke dunia servis, kalian harus sedia juga kunci seperti ini, bor, terus gerinda, terus ya solder lah biasa. Tapi yang opsional tuh biasanya butuh kayak ini loh teman-teman, kayak yang tadi saya sebutin, kayak kunci pas, kunci T, dan gerinda sama bor kayak gitu. Jadi saya bakal lepas dulu bracketnya. Udah selesai saya buka bracketnya. Sekarang tinggal kita buka skrup-skrupnya. Ada banyak nih skrupnya. Ada sekitar berapa ya? 8-10 lah. Saya lepas dulu ya teman-teman. Kayaknya kali ini buka TV-nya gampang teman-teman. Nggak kayak TV-TV yang lain yang dibukanya susah setengah mati. Tuh kan. Kita lihat banyak debu ya di sini ya, tuh ada debu-debu. Bukan intan sayangnya. Debu-debu intan. Bukan pakai IC XD engine kok. Karena IC XD engine itu kan untuk TV LG. Ini pakai IC Dine. SAM 07. Samsung teman-teman.
Oke, nggak nyala sama sekali ya. Input listrik masuk dari mana? Input listrik tuh masuk ke sini. Berarti kita bisa curiga sama power supply. Apa yang rusak di power supply? Coba kita telusuri ya. Kira-kira ada komponen yang rusak atau yang pecah nggak di sini? Kita siapin avometer digital, teman-teman. Ini kabel merahnya kemana nih ya? Oh, ada. Tumben saya lepas. Oh ya, kemarin saya lagi ngegroundin TV tabung. Ngegroundin TV tabung pakai probe warna merah ini, teman-teman. Ini coba saya teliti ya, teman-teman. Ada elko yang saya tunjuk ini masih bagus keadaannya, kondisi fisiknya. Terus juga nggak ada resistor yang kelihatan terbakar atau kapasitor berukuran besar atau tegangan tinggi yang pecah. Kemungkinan kerusakan terletak pada dioda atau fuse, karena ini mati total ya, mati total, nggak kedip sama sekali, bisa jadi mungkin fuse-nya putus. Nah, kita akan uji coba, teman-teman. Kita arahin avometer digital nih ke ini, skala dioda. Kok skala dioda, Bang? Iya, skala dioda. Nanti kalau muncul angka 0,004 misalnya, ntar ini kok nggak connect nih, kenapa nih? Oh, kurang pas aja, teman-teman. Teman-teman, nanti kalau misalnya fuse-nya bagus, nanti bakal muncul angka seperti ini, 004 atau 003, 002, 001. Sekarang langsung kita tes ya di kaki fuse. Jangan lupa pastikan terlepas kabel stekernya dari arus listrik 220 volt, karena bahaya ya. Ini kita tempelin di sini. Ternyata saya nggak bisa konekin ke kakinya dengan baik. Kayaknya sih nggak putus. Tapi oh ya, nggak putus kok fuse-nya, teman-teman. Tuh ada muncul angka 004. Fuse-nya nggak putus. Oke, kalau gitu sekarang coba kita cek diodanya ya. Sempat berhenti sejenak, teman-teman. Saya betulin probe hitam saya nih, yang kepalanya rusak. Ini masih belum lengket nih kayaknya lemnya nih, isolasinya. Saya betulin lagi lah. Oke, sekarang udah selesai ya. Saya ukur ulang fuse-nya, dan kita bisa ngelihat di sana ada angka 006. Artinya fuse ini nggak putus, teman-teman. Kalau misalnya angkanya naik turun, itu terjadi karena memang kontak antara probe dan komponen itu nggak pas. Saya tadi mau ngecek dioda ya, tapi ternyata dia pakai kiprok GBL 205B. Ini dia. Pakai kiprok. Biasanya kalau untuk TV-TV yang lain ya, kayak Sharp gitu ya, dia nggak pakai kiprok, dia pakai dioda IN4007 atau dioda 1 ampere biasanya untuk power supply, untuk penyarah arus. Tapi untuk ini enggak. Saya nggak tahu ini berapa ampere. 205B, bisa dicek di Google. Nah, teman-teman, coba saya ukur ini ya, probe-nya. Nyambung nggak? Nggak nyambung sama sekali, teman-teman. Tuh, putus dia. Untuk sebagian TV, konektor AC cord itu biasanya nyambung. Sebagian TV ya, tapi itu nggak jadi acuan lah. Saya sekarang arahkan probe-nya ke 1000 volt DC untuk ngelihat di elko ini masih ada tegangannya nggak, teman-teman. Coba kita cek tegangan di elko ya. Di elko ada tegangan tapi cuma 11 volt. Kecil banget. Artinya sebelumnya bisa jadi nggak ada rangkaian driver PWM yang bekerja di sini. Akhirnya nggak nyimpan arus sampai sekitar 300 volt. Untuk membuktikan power supply-nya tuh rusak apa enggak, teman-teman, kita bisa langsung colokin ke arus listrik 220 volt ya. Kita ambil probe-nya, kita tancepin.
Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Udah. Sekarang masih tetap di arah yang sama, probe avometer digitalnya ke 1000 volt DC. Sekarang kita ukur elko 450 volt 100 mikrofarad ini teman-teman. Tapi hati-hati ya, jangan sampai bersinggungan karena bisa meledak. Bismillah. Kita bisa ngelihat di situ ada tegangan 300 volt lebih. Artinya driver PWM di rangkaian primer untuk power supply ini dia masih bekerja dengan baik. Tapi kok tegangannya tinggi banget gitu, sampai 450 volt. Biasanya sih stabil teman-teman di angka 320 volt. Itu saya nggak tahu kenapa ada bias seperti itu. Apa mungkin karena avometernya udah agak rusak, baterainya mau habis maksudnya. Terus apa karena probe-nya ini kepalanya memang meminta dibersihin. Karena dari tadi tuh kayak lost kontak gitu. Sekarang kita ukur lagi ya, setelah kita cabut dari arus listrik 220 volt, kita lihat ukurannya berapa tegangannya. Ternyata tegangannya itu langsung hilang loh teman-teman. Seperti nggak nyimpan arus listrik gitu. Tuh, tegangannya langsung hilang. Cuman sampai 9 volt, 8 volt. Yang tadinya tuh 327 volt sampai hilang tuh. Untuk elko yang normal biasanya nggak sampai langsung hilang kayak gini. Ini seperti udah di groundin langsung gitu loh arus listriknya. Saya turunin ringnya ya, meskipun ini bahaya, tapi kita coba aja buktikan. Tuh, tegangannya terukur 9 volt teman-teman, kecil banget kan. Elko ini nggak nyimpan arus dengan baik. Kenapa kok bisa seperti itu? Apakah ada yang short ke ground? Jadi muatan dari elko ini langsung terbuang ke ground. Kita akan buktikan dengan cara melepas soket ini. Kita lepas pelan-pelan. Gak kelihatan ya. Ini terus ini kabel untuk soket untuk apa namanya, backlight. Terus kita jangan lupa lepas 4 buah skrup. Terus kita balik ke mesinnya. Oke teman-teman, udah saya lepas semua skrupnya. Sekarang kita balik ya. Kita balik, kita lihat ada nggak kira-kira komponen yang rusak. Saya mau menganalisanya dulu teman-teman. Nanti kalau misalnya saya udah ngedapetin jawabannya, kira-kira ada yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, yang pastinya juga ada yang pengen saya sampaikan. Nanti saya bakal sampaikan ke teman-teman. Saya bakal cek dulu hasil pengecekannya gimana nanti. Teman-teman, sebelum saya cek lebih lanjut ya, saya mau coba cek elko-nya benar-benar nyimpen tegangan apa enggak dengan cara korsletin ya. Ini tegangannya tinggi, 320 volt, sekitar segitulah. Dan kalau misal kita korsletin nanti ada muncul percikan api yang ada suara seperti ledakan gitu. Dan itu nggak akan merusak elko. Warna ledakannya itu biasanya kayak petir, warnanya agak-agak biru gitu ya. Tapi hati-hati ya. Bismillah. Tuh. Sekarang udah saya korsletin teman-teman. Ini udah saya korsletin tapi enggak itu. Enggak. Apa tuh? Enggak apa ya, pakai gunting aja deh. Tapi enggak ada reaksi apa-apa. Nah ini udah saya korsletin. Biasanya kayak gini ini udah meledak nih teman-teman. Tapi ini enggak. Ini enggak ada simpanan tegangan di elko. Apa jangan-jangan elko ini rusak? Coba kita cari tahu ya. Kita coba ganti elko-nya teman-teman. Kalau misalnya ready stock. Kalau nggak ready stock ya kita coba cek komponen yang lain nanti gimana. Nah, setelah pengecekan singkat, padat, dan jelas yang saya lakukan sendiri teman-teman, saya agak curiga sama 2 buah dioda ini loh. Dioda yang besar nih. Kalau dioda yang lain tadi udah saya cek masih dalam keadaan baik.
contohnya dioda ini. Nggak muncul angkanya pula nih. Oh ya, nggak muncul angka karena memang dia nggak rusak. Kalau muncul angka justru dia rusak. Kalau dibalik muncul angka tapi nggak 0 ya, nggak 004. Tuh seperti itu. Seperti itulah yang lain diodanya teman-teman, masih bagus. Sedangkan yang dioda ini kalau saya cek dia bakal short. Tuh 004 ya. Kalau kita balik juga dia bakal short. Tuh. Begitu juga dengan dioda yang satu lagi. Tuh kan. Aturan dioda tuh nggak boleh kayak gini. Nah, avometer digital itu paling bisa kalau dibuat untuk ngecek dioda dan resistor, jarang ada bias. Nah, kesimpulan sementara pengecekan onboard, diodanya rusak, tapi kita akan buktikan dengan cara melepas diodanya. Kita akan lihat dengan jelas nanti diodanya ini beneran rusak apa enggak. Diodanya adalah dioda yang dikasih kode DW ya. Apa nih? Dikasih kode DM807C dan DM808C. Dioda ini arahnya ke ini soket nih. Ini soket ke mesin teman-teman. Dua buah dioda ini saya lepas dulu ya. Saya mau lihat kondisinya seperti apa. Beneran rusak apa enggak? Nah, ini dia teman-teman, diodanya bertipe LT4 LT4151 atau SB5150. Dioda ini sering dipakai di TV-TV digital seperti ini, TV-TV layar datar LED seperti ini. Kita tes ya langsung ya, tanpa banyak cincong. Diodanya short ya. Kita balik. Oke, diodanya rusak teman-teman. Kita cek yang satu lagi. Diodanya bagus nggak? Nggak ada tanda-tanda nih. Kayaknya dioda ini nggak rusak. Coba kita balik. 471, 470. Oh, dioda yang ini nggak rusak ceritanya. Tapi tadi pengukurannya kok rusak ya, ada bias teman-teman, karena ini kan dirangkai sama dioda yang ini ya, semacam sepasang gitu. Coba kita ulangi lagi ya pengecekan dioda ini. Short, kita balik. Oke, short ya, dioda ini rusak. Pertanyaannya, kita mau ganti satu apa dua? Teman-teman percaya deh, ganti aja dua-duanya, karena yang satu bisa jadi kena efek dari rusaknya dioda yang satu lagi. Jadi umurnya sebetulnya udah nggak panjang. Ganti aja dua-duanya teman-teman. Kita akan cari tahu dulu dioda ini dioda berapa ampere. Nah, sekarang saya udah beli diodanya tipe yang sama, nggak ada. Yang asli kan SB. Tapi saya akhirnya belikan yang SR, sama aja teman-teman. SR 5158. Yang asli 5158 ya kodenya. SB 51, oh bukan 5150. Yang barusan saya beli SR 5150. Ini sama aja kok. Kita cek dulu ya sebelum kita pasang teman-teman. Kita lihat. Aduh, mencolot deh. Kita lihat ya. Muncul angka 462. Kalau kita balik, nggak muncul angka sama sekali ya. Oke, berarti diodanya. Yang satu lagi kita cek. Nggak muncul angka sama sekali. Sekarang kita balik. Oke, muncul angka berapa itu? 505. Angka ini bukan patokan ya teman-teman. Yang patokan tuh angka 004. Oke. Sekarang coba kita tes lagi yang lama ya. Yang lama ya, yang ini masih bagus. Sedangkan yang ini short 003. Kalau kita balik, dia juga short 003. Rusak teman-teman.
kita ganti 2 buah dioda yang tadi saya tunjukin langsung ya. Terus kita lihat hasilnya gimana setelah kita ganti diodanya. Baiklah teman-teman, diodanya udah saya ganti ya. Sekarang saya pasang soket yang tadi saya lepas. Ada 2 buah soket, satu ke mesin, satu ke backlight, satu lagi ke AC cord. Berarti ada 3 ya. Saya colokin ke AC cord. Sekarang saya mau colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Gimana hasilnya? Standby enggak? Wih, hidup. Nyala teman-teman. Bismillah. Yihi. Hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cabut lah. Oke. Sembuh ya teman-teman. Sekarang saya mau tutup dulu casingnya. Nah teman-teman, TV-nya udah sembuh ya. Tuh, udah ada gambarnya kan. Udah hidup, udah ada suaranya. Cuman suaranya saya mute. Karena kalau nggak di mute, biasanya sih kita kena copyright ya. Tuh, gambarnya jernih ya teman-teman. Ini banyak silau-silau matahari karena jendelanya saya buka lebar banget nih. Jadi gitulah teman-teman ceritanya. Memperbaiki TV yang rusak, merek Samsung, dengan tipe yang saya udah sebutin di awal tadi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol gabung dan super thanks di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. See you. Are still encumbered with traditional notions of their play. Dekat 9 Galang Senior Jawa Timur.